Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Hari ini yang tidak masuk siapa? Ya, karena jadi yang datang hari ini 30 orang. Oke, terima kasih. Baik, pada kesempatan hari ini Bu Puji akan memberikan materi tentang kenali emosi. Kalau minggu yang lalu saya menerangkan mengenai bagaimana kita harus mencintai diri kita sendiri kepada orang tua kita. Ya, pada saat ini saya akan membahas mengenai emosi. Paham apa yang dimaksud emosi? Baik, sebelum masuk ke emosi, kita tujuan materi hari ini diberikan pada kalian ada 3. Yang pertama adalah bagaimana saya memberikan konsep SEL, yaitu apa? Sosial emosional learning. Bagaimana saya memberikan pendidikan mengendalikan emosi. Nanti kelas ini akan saya buat menjadi kelas SEL. SEL itu bukan SEL kecil-kecil, bukan, tapi SEL sosial emosional learning, gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti saya akan mengajak kalian untuk menggunakan rumus EMC2. Apa itu EMC2? Ada mindfulness, ada compassion, ada empathy, ada critical inquiry. Ada 4 itu. Nanti akan saya terangkan. Yang terakhir adalah bagaimana, maaf, yang paling bawah itu saya salah tulis, yang pintar bahasa Inggris sih. Ibu Puji nulis apa tuh? Yang paling bawah itu ada tulisan self, harusnya pakainya self awareness sama manajemennya, kemudian bagaimana kita actionnya dalam melakukan respon terhadap emosi kita. Jadi nanti kita akan ada 3 tujuan. Nah, sebelum kita memulai pada emosi, bagaimana emosimu hari ini, nanti silakan dituangkan dalam bentuk tabel. Ya, silakan dibuat tabel, kemudian diisi. Tadi marah-marah istirahat kedua, berarti tadi tulis waktunya istirahat kedua. Peristiwanya apa? Berkelahi antara Aditria dengan kontak. Aditria dengan sebelahnya dengan Farah. Itu tadi berkelahi, aku marah sama Farah. Itu masuk ke peristiwa. Yang ketiga mengenai respon emosi. Nah, emosi ini yang emosi marah itu dituangkan gimana? Saya memukul Farah misalnya. Oke, saya beri waktu 2 menit, silahkan dikerjakan. Di bagian waktu peristiwa respon emosi yang jelas penulisannya. Sudah? Ayo, nanti kerjakan. Misalnya waktu istirahat, saya ditegur Bu Puji, wah saya marah sama Bu Puji. Responnya apa? Di belakang Bu Puji saya ngejek Bu Puji misalnya. Itu respon dari emosi. Ya, sudah? Sudah selesai semua? Kalau sudah, sekarang saya minta kelompoknya Hajar maju terlebih dahulu satu-satu untuk menempel. Ayo cepat. Ayo setelah
Nggak usah. Terus itu lanjut. Lanjut kelompoknya Dewi. Kita bisa, masa saya yang berorang. Kasih jalan, jangan duduk, kasih jalan. Ya, sebentar. Jangan gitu, nggak bisa saya kalau mendoakan. Sekarang kelompoknya Sina. Sudah semua. Oke, terima kasih. Baik. Ditumpuk nggak apa-apa, ditutupnya nggak apa-apa, ditumpuk. Ya, itu ya. Oke. Tadi yang membuat tabel jurnal emosi 24 jam sudah selesai. Good. Sekarang lanjut ke refleksi. Silakan refleksi pertanyaan ini dijawab kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai lagi, silakan nanti maju ditempelkan bagian refleksi, ditempelkan di sini. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang betul, semuanya oke, ya. Terima kasih karena tadi kalian sudah membuat tabel emosi dan juga sudah merefleksikannya. Saya anggap ini semua keren. Contohnya adalah saya mudah tersulut, saya terkadang tidak dapat menahan diri saya. Itu yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk kayak Bu Cucu sendiri pun kalau menahan emosi marah ya, emosi kan banyak marah. Nah, marah pun kadang kalau misalnya melihat kalian kok bajunya dikeluarkan ketika ditegur di depan Bu Puji dimasukkan, tapi nanti begitu jauh dari Bu Puji dikeluarkan lagi. Kadang marah, tapi kan nggak mungkin kalau marah saya ungkapkan dengan memanggil kamu, kemudian kamu saya pakai blok karena saya marah. Kan nggak mungkin seperti itu, atau kamu saya tinggi langsung hendak seperti itu. Saya salah kalau misalnya salah merespon emosi saya marah dengan cara seperti itu. Atau misalnya saya marah dengan Pak Andi, langsung begitu lihat Pak Andi langsung saya marah, nggak bisa. Saya mudah tersulut, tapi saya harus merespon emosi dengan baik. Paham? Untuk bisa merespon emosi dengan baik, mari kita belajar mengenai social emotional learning. Apa itu social emotional learning? Social emotional learning atau sering disebut SEL adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi dengan baik. Bagaimana menyelesaikannya, mengembangkan relasi sosial, karena jika kita sosial tidak mungkin kita tidak berteman. Ada yang tidak berteman di sini dengan teman satu kelas? Tidak Rangga berteman dengan siapa saja di kelas? Ayo ditunjuk temanmu yang mana? Denis? Ya. Oke.
Berarti semua bagus. Berarti relasi emosional, learning sosial emosional, learning media bagus. Kalau kamu marah gimana? Ngeri. Kata si Fanta, kamu kalau marah ngeri. Enggak. Kecenderungannya diam kalau marah. Oke. Sena berteman dengan siapa saja? Oke, teman satu kelas. Bagus, itu kita memang harus berteman. Walaupun kita marah, walaupun kita tidak suka, kita harus berteman. Dan disinilah kita belajar mengenai ini. Nah, di dalam sosial emotional learning itu ada menyadari diri sendiri. Yang tadi dipuji Salamele sebelumnya FKRST, self awareness, ya, menyadari diri sendiri. Saya bisa mengenali loh emosi saya. Wah, saya hari ini bahagia sekali karena saya ketemu sama orang yang saya cintai. Tadi saya melihat cowok gebetanku. Saya tadi gemes sekali, saya marah. Saya bisa mengenali. Kemudian mengelola. Kalau saya ketemu gebetan tidak mungkin mengelola di situ. Semakut dulu karena ketemu cowok yang dicintai. Itu namanya tidak bisa mengendalikan emosi. Kelola diri kamu, kelola emosi kamu. Memang kamu bahagia ketemu sama orang yang disukai, tapi kan tidak mungkin harus misalnya jadi tantrum, jadi loncat-loncat, atau bahkan teriak-teriak. Yang ada orang yang kamu sukai ngapain kayak ini. Oke, yang berikutnya adalah respon. Bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab agar apa yang kita lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Tiba-tiba kamu marah, kemudian respon yang kamu ambil, responsi yang kamu ambil adalah kamu tiba-tiba melantem, dia memar. Aku gemes. Ya terjadi di kelas ini, aku gemes kalau Jivanka. Tak sampai seperti itu. Orang-orangnya nggak terima dong, ya enggak? Ketika ada anaknya kok dicium sembarangan itu, apalagi sampai meninggalkan bekas, tidak terima jelas. Harus bertanggung jawab. Caranya bertanggung jawab harusnya minta maaf juga sama orang tuanya, harusnya minta maaf juga tidak hanya sama si Fanta, seperti itu. Kemudian terampil berrelasi dalam kalian harus terampil dalam berrelasi. Oke, kemudian peduli dengan sosial, harus wajib itu peduli dengan sosial. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Tiba-tiba datang, kamu nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba misalnya dari luar kemudian masuk ke dalam, tiba-tiba mejanya ditanya, kamu tendang, "Siar, ini ada apa?" Peduli sosial, ya. Saya peduli dan bisa belajar dengan selaras dengan norma. Oh ya, kita tidak bisa menjenguk William, mohon maaf ya William ya. William sakit berapa hari di rumah sakit, kita sekelas gak ada yang bisa menjenguk. Tapi dia sehat ya. Nah, apa yang diuji ini salah satu bentuk peduli sosial. Orang terus meninggal, itu salah satu contoh bentuk peduli sosial. Baik, dari sini ada pertanyaan. Sudah baik. Sekarang rumus yang tadi EMC 2, empathy, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Apa itu? Nah ini kita membahas dari empathy dulu. Perilaku empathy ada 3. Empathy secara perilaku bagaimana?
melakukan yang baik terhadap seseorang, perasaan seseorang. Tidak ketika ada ibunya meninggal misalnya, ada ibunya meninggal. Kemudian langkah yang kita lakukan apa? Mendekati mengucapkan terus berduka cita ya atas meninggalnya ibu. Yang kuat ya, yang sabar ya. Tidak deh, kalau kamu nangis sama-sama nangis itu bukan empati perilaku, tapi lebih ke simpati. Kalau empati lebih merasakan, lebih ikut merasakan, oh ya kehilangan orang tua bagaimana rasanya. Kemudian ada empati secara emosional, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tapi tidak boleh hanyut. Kalau hanyut pasti masuk ke simpati. Kode-kode nangis, koncone tiba kecelakaan misalnya, nggak bisa apa-apa. Caranya gimana? Itu merasakan dia, ya ampun itu sakit, rasanya sakit, tapi tidak usah mau kajet-kajet. Ya aku ya ini sakit ya, cepet sembuh ya. Ya itu secara emosional, biasanya nggak usah banter-banter, yang pelan aja. Oh ini ya, sakit ya, cepet sembuh ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah empati secara kognitif. Mengetahui kuncinya adalah mengetahui dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain sampai tingkat paham. Belum pernah merasakan tapi memahami betul bagaimana perasaan dia kalau dia sedang marah, paham betul. Sekarang kita lanjut ke mindfulness. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah pemahaman diri dalam melakukan proses belajar mengajar, kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki. Paham, mindfulness, kemampuan yang ditunjukkan dalam menenangkan diri. Orang selalu bilang meditasi. Ini pada kelompok 4 sudah saya jadinya masih saya ada di kelas, ada tag video. Ini ada tag video ini. Ada tag video mam sebentar ya. 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 Seperti di bagian ini kelompok 4. Di kelompok 4 tadi ada rebellion aksi. Di sini ada yang namanya terima. Jadi kalau kamu lagi emosinya marah, terima aja dulu. Apa yang dilakukan ketika terima? Tarik nafas, tidak usah sampai meditasi dulu, tapi tarik nafas dulu. Itu soal mindful. Jadi kamu menenangkan diri, itu kamu sendiri yang harus menenangkan, bukan orang lain. Terus compassion di sini adalah berasa. Seorang individu bisa membatasi perasaannya terhadap orang lain. Perasaannya terhadap orang lain, misalnya stres dan tekanan pribadi akibat respon berlebihan dengan orang lain. Jadi merasakan bagaimana rasanya ketika saya stres. Orang ketika stres bawaannya marah-marah, ketika menstruasi bawaannya marah-marah karena perutnya sakit. Tidak boleh, harus dikembalikan dirinya masing-masing. Kemudian ini ada compassion, itu ada beberapa, ada sensitivitas kita. Setiap orang harus sensitif, setiap orang harus simpatik, harus empatik, setiap orang juga harus mampu menunjukkan respon peduli, ada toleransi. Kemudian terakhir non-judgment, jangan ngejudge orang. Ini tidak boleh. Ya, berikutnya critical inquiry. Apa itu critical inquiry? Yang ketiga adalah observasi. Nah, saya marah, diobservasi dulu. Benar nggak sih saya marah sama orang itu? Jangan langsung
saya marah ini udah bener belum. Kemudian interpretasi memahami makna informasi yang didapat ke kamu. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung marah, nggak boleh. Kemudian dievaluasi, baru kemudian ditarik kesimpulan yang logis. Sampai di situ paham? Oke. Ya ini ada yang namanya, maaf, ini masih konteksnya, ada yang namanya ini adalah peta emosi, ya. Ada happy, ada marah dan lain sebagainya. Nah ini bagaimanakah kita mengendalikan diri dalam memahami otak kita kalau kita marah. Otak kita itu terdiri dari 3, ada neokortex, ada limbik, ada reptil. Reptil itu ibarat reptil. Kalau kita lagi marah itu ibarat reptil. Misalnya ini, nah, ini reptilnya kalau gambarkan dinosaurus. Dinosaurus kalau lagi marah langsung menyerang. Harapan saya tidak. Kamu harus mempertahankan. Kalau lagi marah, silakan buka tanganmu lebar-lebar. Ketika marah, ketika sedih pun bisa. Ketika marah, saya marah sama Hana, saya akan membuka tangan. Kemudian akan saya genggam. Tapi genggamnya tidak seperti ini. Akan saya genggam kuat. Genggamnya seperti apa? Ibu jari ini seperti reptil dinosaurus. Taruh di dalam, kemudian ini ditutup. Usahakan reptil ini pengen keluar, tapi tidak bisa kamu tahan. Sampai apa? Marahmu menjadi reda. Kalau reda, buka pelan-pelan, rasakan rileks yang ada di tanganmu. Tadi kan genggam, keras, kuat. Ya ini rileks, buka satu persatu, kemudian rentangkan, kemudian baru ya dinosaurusnya dikeluarkan. Marah enggak sih? Nah, kemungkinan marahnya akan berkurang karena merasa geli. Ya bagaimana cara mengendalikan diri? Ada satu rumus tanya pada diri sendiri. Terima dulu ketika kamu marah. Ketika terima, amati, benar nggak sih informasi yang saya dapat untuk merespon marah? Kemudian yakin kalau kamu dapat mengendalikan marah kamu, dapat mengendalikan sedih kamu yang kamu alami. Nikmati marah, tidak hanya kesenangan, tapi yang negatif pun dinikmati. Nikmatinya bagaimana? Tarik nafas, dijeda dulu beberapa saat, jangan lama-lama. Tarik nafas, gak dikeluarkan, menghindari ya. Jadi tarik nafas pelan, baru keluarkan, kemudian ada aksi, baru marah. Biasanya marahnya agak turun. Nah biasanya Furqan, misalnya gitu ya. Jadinya Furqan, tolong diambil itu, digeser, dirapikan. Yang tadinya misalnya nggak marahnya nggak dijeda dulu, nggak dirasakan dulu. Furqan, singkirku, gitu. Jadinya Furqan diambil, disingkirkan. Enak kan? Berikutnya, respon jeda lagi. Marah, emosi, sedih, tidak usah langsung bereaksi dengan nangis. Lakukan ini dulu. Maaf, lakukan. Lakukan ini dulu, ya. Kalau lagi sedih, lakukan ini dulu. Baru kemudian jeda sesaat, tarik nafas. Setelah tarik nafas apa? Baru respon dari emosimu apa? Respon tindakanmu apa? Ini yang roda pilihan. Tadi roda pilihan, ini yang roda pilihan. Nanti kalian kalau ada masalah, bagaimana kamu menyikapinya? Kamu akan apa sih? Tinggalkan aja masalah itu, tidak diselesaikan tapi tinggalkan. Atau akan berbicara dengan orang lain, minta orang lain membantu. Ini ada roda pilihan. Nanti dalam kelompok nanti ada satu kelompok yang mungkin akan saya bagi mengenai roda pilihan. Kalau lagi senang,
punya apa, melakukan apa kalau lagi senang. Kalau lagi sedih, kira-kira kegiatannya apa untuk menghibur kesedihannya. Nanti akan saya bagi kelompok-kelompok. Ada pertanyaan di situ? Baik, tinggal satu ini untuk kelas 8C. Merancang kelas bernuansa sosial emosional learning. Nanti kalian menjadi bentuk-bentuk kelompok, nanti akan ada 4 kelompok besar. Yang pertama adalah papan cuaca emosi, bagaimana cuaca emosi kalian pada hari ini. Kemudian nanti yang kelompok berikutnya adalah mengenal macam-macam emosi. Setelah mengenal macam-macam emosi, kalian nanti juga akan saya tunjuk roda pilihan. Yang terakhir adalah saya tunjuk roda pilihan aksi. Jadi nanti ada 4 kelompok mengerjakan, dibagi di kelompok-kelompok karena kalian sudah duduk di kelompok. Nanti akan saya bagikan menjadi 4. 1. Cuaca emosi, mengenal macam-macam emosi, roda pilihan, dan yang 1 adalah roda pilihan aksi. Ketika sedih, ketika senang, ketika marah, aksi apa yang akan kalian lakukan? Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Baik. Saya akan membagikan kertas, nanti ditulis emosinya masing-masing ya. Tidak dapat semuanya, nggak apa-apa ya. Baik. Nanti bisa rembukan di sini teman-teman akan cuaca emosi apa yang kalian alami sehari ini. Mungkin ada cuaca sedih, cuaca bahagia, cuaca jatuh cinta, atau cuaca marah. Nanti setelah itu kamu tulis di sini. Kamu tulis di sini. Kalau ini sudah kamu gambar, sudah selesai cuacanya, kamu tempelkan di sini. Paham? Terus kesimpulannya, siapa berapa orang yang mengalami cuaca sedih marah hari ini, berapa orang dalam satu kelompok? Yang sedih berapa orang? Paham? Ya, sekarang dikerjakan. Ada pertanyaan? Tidak? Baik, dikerjakan dulu. Oh, pakai sedikit lebih besar apa mas? Ya, bagus. Bisa yang lain mungkin. Siapa dulu? Oh, Aider, silakan. Oh, Aider menggambar cuaca jatuh cinta. Oke. Ada lagi? Siapa lagi nih? Oh, Zaki. Cuacanya apa Zaki? Senang. Sini aja nggak apa-apa, sini. Cuacanya apa sih, Jan? Cuacanya sedih. Baik. Ya. Anda gambar cuaca apa? Marah. Cuaca marah. Ini gambar apa? Takut ya. Oke, cuaca takut. Baik, kalau sudah nanti Puji akan ke kelompok yang lain. Kalian tulis yang marah berapa orang, yang
sedih berapa orang, yang takut berapa orang. Kalau nggak ada semangat, nggak ada jatuh cinta, nggak ada senang, lewati nggak apa-apa. Nggak ada yang marah, lewati nggak apa-apa. Ya, oke. Bilang saya tak lanjut ke kelompok sebelah. Oke, wah sudah digambar ya. Ya, sekarang ditempel dulu. Marah. Siapa yang gambar marah? Oke, tempel di sini. Ya, siapa yang gambar sedih? Tempel di sini. Ya, siapa yang gambar bahagia? Oke, siapa yang gambar jatuh cinta? Oke, siapa yang gambar takut? Siapa yang gambar lucu? Baik. Sekarang direkap ya. Yang saat ini sedang lucu siapa? Yang saat ini sedang bahagia siapa di sini? Ditulis. Marah, sedih, bahagia, jatuh cinta, takut, lucu, ditulis berapa orang? Paham? Oke. Bu Puji akan ke sebelah. Baik, terima kasih ya. Baik, sekarang kalian dapat tugas pilihan. Sudah selesai pilihannya sudah selesai. Jadi silakan yang kamu pilih apa informasinya. Jadi ditulis di sini ada besarnya. Tulisannya siapa? Tulisannya nggak apa-apa no. Boleh senang tapi tengah-tengah ya. Senang yang kalian pilih senang. Nah, kalau sudah, sekarang kamu dulu ditambah di sini. Nggak apa-apa ditambah. Yang kenalin siapa? Kamu kalau senang biasanya ngapain aja? Yang kamu kan gambar ini biasanya kamu suka apa? Melukis, oke. Ya, nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa. Tempel di sini, kamu melukis. Terus sama apa lagi? Sama merajut. Ya. Kalau kamu apa, Mbak? Menyanyi. Suaranya bagus ya. Suka berkebun. Oke. Baik. Jangan menghadap ke situ, menghadap ke sini biar bisa dibaca oleh teman-temanmu. Ya. Terus yang berikutnya Talita kalau lagi senang ngapain? Olahraga. Oke. Dewi apa Dewi? Kalau lagi senang? Mengaji. Wow. Kanaya kalau lagi senang ngapain? Suka fotografi ya? Iya Bu. Baik. Kalau kamu Mbak, Gabriela? Saya kalau sedang senang suka membaca novel. Suka membaca novel. Ya. Baik. Nah, sekarang ditulisnya masing-masing. Di sini ada namanya masing-masing ya. Paham ya? Nanti ditunjuk ke arah yang bagian senang. Paham ya? Saya akan lanjutkan ke sana grup pekerjaan kalian. Oke, sekarang di sini kalian apa? Roda pilihan aksi. Oke, yang dipilih perasaan apa ini? Sedih. Oke, kalau sedih bagaimana biasanya kalau di kelompok kalian? Nangis gejrot gitu. Iya. Berarti belum masuk dalam pilihan aksi. Nah, pilihan aksinya kan ada di sini nih yang kamu tulis. Ada terima, amati, nikmati, kemudian di sini ada yakini, terakhir aksi. Nah, kalau tadi aksi yang kamu pilih adalah aksi yang positif atau negatif? Nangis itu positif atau negatif? Jadi kalau lagi sedih, aksi apa yang harusnya dilakukan kalau biar positif? Meyakini aku bisa. Oke, jadi kalau meyakini ini panahnya kamu arahkan ke sana.
Karena ini nggak cukup, bisa pakai pulpen merah, kamu ginikan. Nah, tinggal ini ditempel di sini. Ini di lem. Ada lem kayak? Ada ya. Mungkin ada perasaan lain lagi? Marah. Oke, kalau marah bagaimana? Aksi yang harus biasanya positif dilakukan apa? Amati. Kemudian setelah amati gimana? Amati dulu ya Pak, tadi menghela nafas, membuat nafas kita menjadi tenang dulu, marahnya reda dulu gitu. Oke, baik. Itu sama, nanti ini juga yang ini berencana. Oke, ditambah dulu ya. Masih ada satu aksi, silakan diteruskan. Oke, terima kasih kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita masuk ke kelompok, aktivitas kelompok ya. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke penutup ya. Sebelum ke penutup, kesimpulan hari ini adalah bahwa kegiatan kita itu harus, kalau kita mempunyai kegiatan-kegiatan dalam sehari, kalau misalnya kita lagi emosi apa yang ada dalam diri kita kenali. Ketika emosi itu kita kenali, kita amati, kemudian kita rasakan, kemudian baru kita akan mengeluarkan emosi itu dengan benar. Makanya wajib kalian di sini adalah kenali apa? Emosi. Apa namanya? Kenali emosi. Ya, biar kita tidak salah dalam mengartikan emosi kita. Kalian sudah paham ya? Ada emosi apa? Marah. Terus emosi apa lagi? Sedih. Ada emosi apa lagi? Tenang. Ada emosi apa lagi? Takut. Apa lagi? Hah? Oh, jatuh cinta. Oke, ada emosi apa lagi? Lucu ya. Baik, itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Sekali lagi bertanya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak. Baik, kalau tidak, karena tadi kita sudah awali dengan salam pembuka. Sekarang kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa sebentar, supaya perjalanan kita sampai di rumah selamat. Oke. Baik anak-anak, sikap doa, berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Oke, kalau sudah selesai biasanya bagaimana? Beri salam. Selamat siang, kembali kasih, hati-hati di jalan. Ya, langsung diambil. Di bawah